Halo semuanya, kembali lagi bersama Candela Course. Kali ini saya akan membahas mengenai jurusan farmasi. Di sini saya akan membahas mengenai subjurusan farmasi klinik dan komunitas atau biasa disingkat FKK, dan ada rahasia dalam tanda kutip di balik jurusan farmasi ini yang perlu kalian ketahui. Mungkin sebagian dari kalian belum mengetahui ini gitu ya. Nah, saya akan jelaskan di dalam video ini, so simak sampai akhir videonya. Dan di sini juga saya akan jelaskan apa saja sih yang kalian pelajari di jurusan farmasi klinik dan komunitas ini. Nah, jadi farmasi itu ada dua ya, ada farmasi klinik dan komunitas, dan juga ada teknologi farmasi. Nah, untuk farmasi klinik dan komunitas ini subjurusan ini cocok untuk kamu yang pengen kerja di klinik atau rumah sakit atau apotek. Lalu untuk teknologi farmasi ini cocok untuk kamu yang ingin kerja di industri farmasi atau pabrik obat. Nah, di sini saya akan menjelaskan lebih dalam mengenai yang farmasi klinik dan komunitas. Nah, secara garis besar, jurusan farmasi klinik dan komunitas ini akan banyak belajar mengenai konseling dengan pasien, komunikasi dengan pasien, kemudian cara kerja obat dalam tubuh, fisiologi tubuh manusia, lalu organisasi rumah sakit, gitu ya. Semuanya yang berhubungan dengan klinik atau rumah sakit atau apotek gitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan lihat mata kuliah apa aja sih yang ada di jurusan farmasi klinik dan komunitas ini. Nah, ini jadi ada ini ya, ini saya ambil dari webnya ITB, jurusan farmasi klinik dan komunitas. Jadi, semester 1 dan semester 2 ini sama ya untuk semua farmasi, semua jurusan farmasi, baik farmasi klinik dan komunitas maupun yang teknologi farmasi. Ini kalau di ITB biasa disebutnya adalah TPB, tahap persiapan bersama. Bahkan jurusan lain pun sebagian besar belajar mengenai hal ini, kecuali yang untuk jurusan farmasi saja ini seperti pengantar farmasi dan kesehatan, biologi sel untuk farmasi ini tentunya nggak ada di jurusan lain. Tapi seperti fisika dasar, kimia dasar, tata tulis karya ilmiah, pengenalan komputasi, matematika, kemudian olahraga, bahasa Inggris, pengantar rekayasa dan desain ini biasanya dipelajari di semua jurusan gitu ya. Nah, untuk anatomi fisiologi manusia ini adanya di farmasi. Mungkin di biologi juga ada ya. Kemudian untuk semester 3, ini baru banyak yang mata kuliah jurusan. Di sini ada agama dan etika, ini untuk semua jurusan ya. Kimia organik obat, botani farmasi, farmastika dasar, anatomi dan fisiologi manusia, mikrobiologi medik, farmasi fisika dasar, epidemiologi, Pancasila dan kewarganegaraan, farmakologi dan toksikologi, imunologi, biokimia medik, kimia klinik, farmakognosi umum, patofisiologi, dan ada beberapa kuliah pilihan. Nah, ini mata kuliahnya kalian bisa pilih sendiri dari nanti daftar mata kuliah pilihan, nanti dijelaskan di belakang. Kemudian ini yang Pancasila dan kewarganegaraan juga dipelajari di semua jurusan. Gitu ya. Nah, ini kan istilahnya khusus ya. Nah, nanti saya akan jelaskan satu persatu. Kita lanjut dulu ya untuk semester 5. Ada farmakologi dan toksikologi 2, praktikum biokimia klinik, analisis obat, dasar-dasar teknologi sediaan farmasi, biofarmasi dan farmakokinetika klinik, dasar-dasar farmasi rumah sakit, farmakoterapi. Kemudian semester 6 ada farmasi lingkungan, ada fisioterapi, ada bioteknologi medik, ada IV admixture atau ini intravena admixture ya. Ada komunikasi dan dasar-dasar konseling. Nah, ini yang perlu dimiliki oleh kalian yang kuliah di farmasi klinik dan komunitas, karena nantinya kalian pasti sehari-harinya itu erat hubungannya dengan komunikasi dan konseling
gitu ya, kalau kalian bekerja di klinik, rumah sakit, atau apotek. Kemudian ada juga farmakoterapi, yang kedua. Kemudian ada mata kuliah pilihan. Semester 7 ada kimia medisinal, kemudian tugas akhir, ini kalian pilih sendiri topiknya. Kemudian ada pengenalan profesi farmasi, kemudian ada biostatistik, konseling dan informasi obat, dasar-dasar farmasi klinik, farmakoekonomi. Lalu semester 8 atau semester terakhir, ini ada manajemen farmasi, kemudian tugas akhir 2. Nah, ini biasanya kalau tugas akhir 1 ini lebih banyak ke literatur. Untuk tugas akhir 2 ini lebih banyak di lab. Kemudian seminar ini kalian mempresentasikan tugas akhir kalian. Kemudian ada sidang sarjana di mana kalian dites baik mengenai tugas akhir maupun mengenai kuliah-kuliah yang sudah kalian pelajari selama 4 tahun gitu ya. Kemudian ada evaluasi khasiat dan keamanan obat dan juga ada mata kuliah pilihan. Nah, ini mata kuliah pilihannya apa aja sih? Mata kuliah pilihannya ada fisiologi olahraga, ada hematologi, metode farmakologi dan toksikologi, ada parasitologi dan virologi, ini pasti lagi booming ya sekarang karena COVID-19 ini. Kemudian toksikologi klinik, ada imunoterapi, ada terapi nutrisi medikal, ada farmakovigilance, ada aplikasi diagnosis molekuler, ada farmakogenomik, farmasi klinik digital, ada mitigasi bencana dalam bidang farmasi, ini juga sangat diperlukan sekarang ini ya. Kemudian ada penilaian teknologi kesehatan. Nah, ini kalian bisa pilih. Jadi ini bukan mata kuliah wajib, tapi kalian harus memilih untuk memenuhi minimal SKS yang harus kalian ambil. Nah, ini saya akan mulai jelaskan satu persatu tentang mata kuliahnya ya. Pertama, pengantar farmasi dan kesehatan ya, pengantar seperti sejarah, pengertian farmasi, apa aja yang dipelajari, terus tahapan pengembangan obat baru, kayak gitu-gitu ya. Kemudian, biologi sel untuk farmasi mempelajari apa? Mempelajari sel. Jadi ini adalah cabang ilmu biologi. Jadi biasanya yang kasih kuliah juga dosen biologi gitu ya. Ya, tidak menutup kemungkinan juga dosen farmasi karena mereka juga belajar tentang biologi sel ini. Kemudian fisika dasar, ini mempelajari fisika seperti di SMA aja, cuman lebih mendalam. Kemudian kimia dasar juga seperti di SMA. Ini fisika, kimia, ini ada praktikumnya ya. Ini sedikit lebih dalam lagi dari kimia SMA. Kemudian ada tata tulis karya ilmiah, ini mempelajari cara menulis karya ilmiah dengan baik dan benar, karena nanti di akhir kalian kan menyiapkan skripsi ya, itu kan merupakan tata tulis karya ilmiah. Belum lagi kalian kalau misalnya membuat jurnal publikasi gitu, ini harus memperhatikan tata tulis karya ilmiah yang baik dan benar. Kemudian pengenalan komputasi, ini adalah pengenalan tentang bagaimana problem atau masalah atau persoalan dapat diselesaikan pada sebuah model menggunakan algoritma. Ini pakai komputer ya. Kemudian ada matematika dasar, matematika seperti di SMA, cuman lebih mendalam. Di sini ada integral, kayak gitu ya, limit. Kemudian anatomi fisiologi manusia, ini mempelajari susunan tubuh dan bagaimana tubuh bekerja. Lalu olahraga, ini ada teori dan praktek. Nah, di prakteknya ini biasanya bisa pilih sesuai minat kita. Misalnya kita minatnya renang, ambil olahraganya renang. Gitu, ada bulu tangkis, ada tenis, sepak bola, voli, dan lain-lain. Lalu bahasa Inggris, ini mempelajari grammar, writing, reading, gitu ya. Kemudian ada kelas presentation juga ya. Ini juga hampir mirip dengan yang di SMA, hanya lebih mendalam saja.
Kemudian pengantar rekayasa dan desain, ini mempelajari rekayasa dan desain sederhana. Kemudian pemahaman dan pengalaman tentang bidang multidisiplin dan bekerja dalam tim, motivasi belajar pada tingkat lanjut, dan pengetahuan tentang isu kontemporer atau isu yang sedang berkembang saat ini. Kemudian agama dan etika, ini mempelajari tentang agama-agama. Ini bisa pilih agama apa yang kalian pelajari, nggak harus yang kalian anut, tapi bisa juga lintas gitu ya. Jadi kalian bebas pilih. Lalu selanjutnya adalah kimia organik obat. Ini mempelajari struktur, sifat-sifat perubahan, komposisi, reaksi, dan sintesis senyawa yang mengandung atom karbon. Tidak hanya senyawa hidrokarbon, tetapi juga senyawa yang mengandung unsur lain, seperti hidrogen, nitrogen, oksigen, halogen fosfor, silikon, dan sulfur. Intinya yang senyawa yang punya atom karbon, kita pelajari semuanya. Reaksinya, sintesisnya, perubahannya, sifat-sifatnya, strukturnya. Nah, ini juga ada praktikumnya ya. Jadi, sebagian besar kuliah di farmasi ini, semua mata kuliahnya ada praktikumnya gitu ya. Oke, mata kuliah selanjutnya adalah botani farmasi. Botani farmasi ini mempelajari susunan dan bentuk-bentuk bagian tubuh tumbuhan berkhasiat yang digunakan sebagai obat dan sebagai kegunaan lainnya. Kemudian farmastika dasar ini mempelajari penggolongan obat, screening resep, bagaimana menyerahkan sediaan farmasi kepada pasien, menyiapkan sediaan obat non-steril, pencampuran sediaan steril, dan lain-lain lagi. Kemudian anatomi dan fisiologi manusia. Anatomi itu mempelajari struktur tubuh manusia dan fisiologi manusia berarti mempelajari fungsi tubuh manusia. Lalu mikrobiologi medik, ini mempelajari mikroba-mikroba yang menyebabkan penyakit pada manusia serta perannya dalam penyakit itu. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan mikroba dan penyakit akibat mikroba itu ya. Kemudian farmasi fisika dasar ini mempelajari cara pengujian sifat molekul zat obat agar memastikan tingkat kemurnian senyawa tersebut, sehingga senyawa yang akan diformulasi benar-benar dipastikan asli dan murni, serta memenuhi standar dan syarat. Kemudian epidemiologi ini mempelajari pola penyebaran penyakit atau kejadian yang berhubungan dengan kesehatan, serta faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keadaan tersebut. Kemudian Pancasila dan kewarganegaraan seperti di SMA aja ya, mempelajari Pancasila dan kewarganegaraan. Kemudian farmakologi dan toksikologi, ini farmakologi mempelajari penggunaan obat untuk diagnosa, pencegahan dan penyembuhan penyakit. Kalau toksikologi ini pengaruh-pengaruh bahan kimia yang merugikan atau toksin atau racun bagi organisme hidup. Imunologi ini mempelajari sistem imun dan penyakit sistem imun. Lalu biokimia medik ini mempelajari peranan berbagai molekul dalam reaksi kimia dan proses yang berlangsung dalam makhluk hidup. Kimia klinik ini mempelajari cara-cara pemeriksaan laboratorium terhadap urin, darah, dan lain-lain. Kemudian farmakognosi mempelajari bagian-bagian tanaman atau hewan yang dapat digunakan sebagai obat alami yang telah melewati berbagai macam uji, seperti uji farmakodinamik, uji toksikologi, dan uji biofarmastika. Patofisiologi ini mempelajari gangguan fungsi pada organisme yang sakit, meliputi asal penyakitnya, permulaan perjalanan penyakitnya, dan akibat penyakitnya. Jadi tentang penyakit. Lalu biokimia klinik ini mempelajari struktur dan fungsi komponen seluler seperti protein, karbohidrat, lipid, asam nukleat, dan biomolekul lainnya. Kemudian analisis obat tentu saja mempelajari pemeriksaan obat. Ya, nanti ada praktikumnya juga. Jadi di jurusan farmasi ini hampir semuanya ada praktikumnya ya. Kemudian dasar-dasar teknologi sediaan farmasi ini mempelajari ilmu, teknik, teknologi pembuatan obat dalam berbagai bentuk sediaan. Bentuk sediaan itu ada sirup, emulsi, suspensi, salep, krim, tablet, kapsul, dan lain-lain.
Kemudian biofarmasi dan farmakokinetika klinik. Biofarmasi ini adalah mempelajari hubungan antara sifat kimia fisika obat atau bahan obat dengan absorpsinya, bioavailabilitasnya, itu ketersediaannya di dalam tubuh, dan efek farmakologinya, efeknya di dalam tubuh. Kemudian farmakokinetika ini ilmu yang mempelajari tentang nasib obat dalam tubuh yang meliputi absorpsi, distribusi, dan eliminasi obat di dalam badan, merupakan alat pemandu utama di dalam pemantauan terapeutik obat. Jadi ini yang saya ingat di praktikumnya kita diminta minum obat gitu ya. Nanti urinnya yang kita buang itu ditampung. Nah, nanti diukur kadarnya berapa. Jadi kita bisa tahu diekskresikannya itu berapa sih gitu. Kemudian dasar-dasar farmasi rumah sakit ini mempelajari pengertian rumah sakit, organisasi rumah sakit, klasifikasi rumah sakit, tipe rumah sakit, instalasi farmasi rumah sakit, pengelolaan obat di rumah sakit, pokoknya segala sesuatu yang berhubungan sama rumah sakit. Lalu farmakoterapi ini mempelajari penanganan penyakit melalui penggunaan obat-obatan. Farmasi lingkungan ini mempelajari teori penanganan dan cara mengatasi pencemaran lingkungan, atau ada yang disebut dengan AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan ya. Lalu fisioterapi ini mempelajari fungsi gerak tubuh manusia mulai dari cara gerak hingga bentuk otot, sendi, serta tulang. Bioteknologi medik mempelajari pemanfaatan makhluk hidup, yaitu bakteri, fungi, virus, dan lain-lain, maupun produk dari makhluk hidup itu, seperti enzim dan alkohol, dalam proses produksi untuk menghasilkan obat. Kemudian IV admixture atau intravenous admixture adalah proses pencampuran obat steril ke dalam larutan intravenous steril, menghasilkan suatu sediaan steril. Kemudian komunikasi dan dasar-dasar konseling ini mempelajari keterampilan komunikasi dan konseling. Kimia medisinal mempelajari penemuan, desain, identifikasi, dan sintesis senyawa yang aktif secara biologis. Pengenalan profesi farmasi ya, tentang farmasi ya, tentang profesi. Biostatistik ini mempelajari cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data, termasuk cara pengambilan kesimpulan dengan memperhitungkan unsur ketidakpastian berdasarkan konsep probabilitas. Kemudian konseling dan informasi obat ini mempelajari cara menyampaikan informasi mengenai obat dengan baik dan benar. Lalu dasar-dasar farmasi klinik mempelajari penerapan pengetahuan obat untuk kepentingan penderita dengan memperhatikan kondisi penyakit penderita dan kebutuhannya untuk mengerti terapi obatnya. Dan pelayanan ini memerlukan hubungan profesional antara apoteker, penderita, dokter, perawat, dan misalnya lagi yang lain adalah mungkin ahli gizi gitu ya. Lalu ada juga mata kuliah farmakoekonomi, ini mempelajari cara mengukur, membandingkan antara biaya dan hasil atau konsekuensi dari suatu pengobatan. Kemudian manajemen farmasi, mempelajari fungsi manajemen, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian dalam bidang apotek, farmasi rumah sakit, dan industri farmasi, serta penerapan manajemen information system dan total quality management dalam farmasi. Kemudian mata kuliah evaluasi khasiat dan keamanan obat ini mempelajari cara memastikan efektivitas, keamanan, dan gambaran efek samping yang sering timbul pada manusia akibat pemberian suatu obat. Kemudian ini ada mata kuliah pilihan, fisiologi olahraga, ini mempelajari fungsi atau kerja tubuh yang berhubungan dengan olahraga. Kemudian hematologi, hema itu darah, berarti dia mempelajari darah dan gangguan darah yang terjadi, dan beberapa penyakitnya. Ini contoh penyakitnya misalnya anemia, gangguan pembekuan darah, infeksi, hemofilia, leukemia, dan lain-lain. Lalu parasitologi dan virologi. Parasitologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang semua organisme parasit. Virologi ini mempelajari makhluk suborganisme, terutama virus.
Kemudian toksikologi klinik mempelajari efek toksik dari agen yang bertujuan untuk mengobati, memperbaiki, memodifikasi, atau mencegah suatu keadaan penyakit atau efek obat pada satu waktu tertentu. Kemudian ini ada mata kuliah imunoterapi. Ini mempelajari pengobatan penyakit dengan mengaktifkan atau menekan sistem imun. Kemudian ada terapi nutrisi medikal, mempelajari terapi gizi yang meliputi terapi diagnostik dan manajemen penyakit termasuk pelayanan konselingnya. Mata kuliah Pharmacovigilance mempelajari kegiatan yang berkaitan dengan pendeteksian, penilaian, pemahaman, dan pencegahan efek samping atau masalah lain yang terkait dengan penggunaan obat. Kemudian aplikasi diagnosis molekuler, ini contohnya adalah mempelajari PCR misalnya gitu ya, mungkin kalian tahu yang sekarang sedang dipakai di mana-mana ya, di seluruh dunia, PCR. Ini ya, mempelajari aplikasi diagnosis molekuler tentunya. Lalu ada farmakogenomik, ini mempelajari pengaruh genetik terhadap variasi antar individu pada respon obat. Lalu farmasi klinik digital, ini mempelajari aplikasi digital di bidang farmasi ya. Sekarang banyak aplikasi termasuk di bidang farmasi. Kemudian mitigasi bencana dalam bidang farmasi, contohnya saat ini pasti diperlukan banget nih ilmu mengenai mitigasi bencana dalam bidang farmasi ini. Contohnya langkah-langkah menghadapi COVID-19 di bidang farmasi saat ini. Lalu penilaian teknologi kesehatan, ini mempelajari analisis yang terstruktur dari teknologi kesehatan dan hal yang berhubungan dengan teknologi kesehatan yang digunakan sebagai masukan dalam pengambilan kebijakan. Nah, ini tugas akhir, seminar, sidang sarjana ini. Tugas akhir kalian bisa pilih sendiri topiknya, atau misalnya ada masukan atau proyek dari dosen, itu bisa. Tugas akhir ini 1 semester literatur, studi literatur, kemudian 1 semester lagi praktikumnya, prakteknya. Lalu seminar, ini kalian mempresentasikan yang menjadi tugas akhir kalian, dan sidang sarjana, ya kalian di sidang, di tes gitu ya. Nah, ini yang beberapa orang belum tahu ya, mungkin kalian ada juga yang sudah tahu kalau ingin jadi penanggung jawab di suatu apotek, rumah sakit, ini kalian gak bisa cuman lulus S1 terus udah langsung bekerja. Itu gak bisa. Kalau ingin jadi penanggung jawab, kalian harus kuliah lagi profesi apoteker selama lebih kurang 1 tahun. Nah, setelah jadi apoteker, kalian juga jangan lupa untuk urus surat-surat ini. Kalian harus punya STRA, surat tanda registrasi apoteker, kemudian sertifikat kompetensi, ini kalian ikut seminar lalu diuji gitu ya, atau kalian bisa juga ikut seminar-seminar, nanti kalian kumpulin SKP-nya. Jadi Satuan Kredit Profesi kalau nggak salah ya. Jadi ini kayak SKS di kuliah gitu. Nah, karena farmasi ini long life learner, jadi harus terus belajar, dan kemudian SIPA, Surat Izin Praktek Apoteker. Nah, ini semua harus kalian perbaharui 5 tahun sekali. Gitu. Kemudian juga kalian perlu ikut anggota IAI. Gitu. Oke, sekian dulu penjelasan mengenai farmasi klinik dan komunitas. Sampai bertemu di video selanjutnya. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Follow Instagram kita di @candelacourse dan Facebook kita di Candela Course Cikarang.